Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pimpinan LKP Bayu Komputer yang akan menjelaskan tutorial lanjutan yang lalu. Yang kemarin kita sudah membahas materi Excel ujian praktikum bagian pertama, yaitu membuat sebuah laporan dengan mengisikan rumus-rumus yang ada di latihan tersebut. Nah, di sini akan saya lanjutkan bagian kedua sesuai dengan petunjuk yang diperintahkan, yaitu kita disuruh membuat pangkalan data yang akhirnya nanti kita berikan nama dengan sort filter. Jadi di sini adalah untuk mengurutkan data atau sort filternya dari nama sales berdasarkan nama sales yang secara ascending atau A sampai Z, dan mengurutkan data berdasarkan penjualan bersih yang secara descending. Jadi urutan datanya ini ada dua ya, berdasarkan nama sales dan penjualan bersih yang secaranya berbeda-beda, ada ascending dan descending. Nah, terlebih dahulu kita disuruh untuk mengcopy sheet yang laporan semalam ke sheet yang baru dengan cara seperti ini. Yuk kita lanjut dari materi praktiknya langsung, diperhatikan baik-baik. Kita terlebih dahulu mengcopy data laporan ini atau sheet laporan ini ke sheet yang baru di sini ya, atau di sheet akhir ya. Nah, dengan cara klik kanan pada sheet laporan, klik kanan ya. Klik kanan, setelah itu kita move or copy, karena di sini kita mengcopy. Nah, maka kita checklistlah copy di sini. Nah, di sini ada dua perintah, move atau pindah gitu ya, memindahkan atau mengcopy. Nah, di sini berarti bisa memindahkan atau mengcopy. Kalau kita memindahkan ini jangan di checklist, tapi karena kita berhubung untuk mengcopy, maka ini checklist. Kita mengcopy itu ya. Nah, di sini kita kopikan di sheet mana? Di antara tiga ini kita pilih di sheet akhir. Setelah itu kita oke kan. Maka sheet akhir akan terisi dengan kopian dari laporan dengan nama laporan 2 gitu ya. Nah, ini kita ganti namanya sesuai dengan petunjuk. Kita disuruh memberikan nama dengan sort filter. Oke, sekarang kita ganti dari sini. Klik kanan, rename. Kita ganti menjadi sort filter. Oke, di sini kita lanjut untuk mengurutkan data tabel tersebut ini secara ascending berdasarkan nama sales dan secara descending dengan urutan berdasarkan penjualan bersih. Perhatikan lagi baik-baik soalnya disuruh mengurutkan data berdasarkan nama sales secara ascending, secara abjad A sampai Z, dan penjualan bersih secara descending. Baik, pertama-tama kita terlebih dahulu memblok datanya seluruhnya. Nah, tetapi di sini jangan ikut nomor ya, karena nomor ini kita akan buat dia tetap urutannya 1 sampai 15 agar ini data tidak teracak nantinya. Jadi kita mulai dari kode sales yang kita akan blok. Setelah kita blok mulai dari kode sales sampai akhir tabel, selanjutnya kita pilih menu data, kita klik sort ya, sort. Setelah itu, sesuai dengan perintah tadi, kita mau mengurutkan berdasarkan nama sales. Maka sort by diisi dengan nama sales yang secara A to Z ya, atau ascending gitu ya. Dan penjualan bersih kita tambahkan lagi kolomnya dengan cara klik add label sehingga muncul kolom berikutnya. Kita pilih berdasarkan penjualan bersih yang secara descending, artinya dari atas ke bawah, dari yang terbesar ke yang kecil, berarti pilih yang nomor 2 ya, largest to smallest, jangan lupa. Setelah itu oke kan, maka dia akan berurut berdasarkan
nama sales secara ascending dan berdasarkan penjualan bersih secara descending. Penjualan tertinggi sampai terendah. Oke, sampai di sini udah bisa? Oke, let's go, kita lanjut materinya, yaitu disuruh mengcopy ya. Lalu di bawah tabel sort ini kita disuruh copy kembali tabel laporan ini tadi, dibuat di bawah tabel ini. Nah, ini ya. Setelah itu disuruh mencari record menggunakan advanced filter dengan kriteria merek ukuran, yaitu Platon 25 kg dan jumlah penjualan lebih besar atau sama dengan 1.500.000. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan saja. Baik, kita lanjut ke bawah terlebih dahulu. Ini kita hapus ya, data ini kan kita tidak pakai ya, sudah ada di laporan. Ini sesuai dengan contoh yang sudah terisi pada tabel pada buku praktikum kita. Seperti ini akan kita jadikan hasilnya, yaitu kita membuat advanced filter berdasarkan merek ukuran, yaitu Platon ukuran 25 kg dan jumlah penjualan di atas dan sama dengan 1.500.000. Nah, akan menghasilkan data yang seperti ini sesuai dengan filter yang di sini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi kembali. Jadi ini terlebih dahulu kita blok baris yang ada isi statistik ini. Setelah itu di baris ini kita klik kanan delete, akan datanya hilang seperti ini, terhapus. Dan selanjutnya kita klik di nama ini, urutan nama ini ya, yaitu kita ambil datanya dari merek ukuran. Nah, caranya adalah di copy ya, yaitu yang kita copy cuma 2, merek ukuran dan jumlah penjualan ya, berdasarkan petunjuknya hasilnya seperti ini ya, merek ukuran dan jumlah penjualan serta isinya adalah Platon 25 kg. Nah, kita lihat di sini Platon 25 kg sudah ada di atas, jadi tinggal kita kopikan sekaligus isinya, yaitu dari tabel ini blok ke bawah ya, kita copy dari menu home, copy, kita letakkan di bagian bawah urutan nama ya. Setelah itu kita paste. Paste di sini ada 2 pilihan ya. Yang sering kita gunakan dengan paste yang seperti ini. Nah, paste ini adalah untuk mempaste kopian yang ada formatnya sekaligus akan tempel di sini. Jadi ikut rumusnya. Nah, maka rumus itu tadi akan salah jika dikopikan kemari, datanya tidak akan terbaca. Jadi supaya terbaca isiannya tidak ikut rumusnya, maka pastenya kita ganti. Jangan paste biasa ya, kita ganti ulang lagi. Pastenya itu adalah paste value, yaitu dengan lambang 1, 2, 3. Nah, dia akan memasukkan hanya isiannya saja tanpa adanya rumus. Jadi di sini hanya teksnya yang akan tercopy dan garis-garisnya itu tidak akan muncul itu. Jadi nggak ikut dianya ya. Jadi format-format yang ada di sini tidak akan ikut. Termasuk garisnya tadi akan hilang ya, tidak ada ikut. Jadi yang masuk itu adalah apa? Teksnya saja tanpa adanya rumus. Nah, kenapa teksnya kita perlukan? Supaya teksnya yang ini dengan yang ini sama-sama tulisannya gitu ya, tidak beda kata-katanya. Jadi kita akan mudah, hasilnya nanti akan tercapai. Selanjutnya kita akan mengcopy jumlah penjualan serta isinya, kita kopikan, kita pastekan di sini dengan cara paste di pilihannya, pilih paste value dengan simbol 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini kita ganti menjadi di atas sama dengan 1.500.000. Ya. Enter seperti ini ya.
Nah, selanjutnya kita beri kotak atau kita beri garis dengan cara seperti biasa dari border paling bawah, yaitu more border, yang dimana kita kasih all ya, seperti ini. Oke, nah setelah itu ini jangan lupa judulnya kita buat wrap text supaya teksnya itu ke bawah dan diberi tengah tebal juga ya, seperti ini, dan kasih warnanya. Nah, seperti ini ya, sesuai dengan yang petunjuk minta, seperti ini ya. Oke, udah pas kira-kira ya. Baik. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, hasilnya kita buat filternya menggunakan sesuai dengan petunjuknya tadi. Kita disuruh mencari record menggunakan advanced filter dengan kriteria merek ukuran yang sesuai kita copy tadi dengan penjualan besarnya 1.500.000. Ya, ingat menggunakan advanced filter. Ya. Lanjut kita buat datanya itu di bawah. Ya, nanti di hasilnya nanti kan akan kita kopikan di bawah dengan advanced filter. Nah, bagaimana caranya? Kita klikkan menu data, klik advanced, lalu isilah list rank-nya. List rank ini adalah tabel yang kita ingin filter. Mana itu? Ya, semua gitu ya, karena data ini akan kita filter mulai dari nomor sampai habis tabelnya. Nah, itu disebut dengan list rank ya. Mana data listnya, data ranknya yang ingin kita filter. Selanjutnya dari yang kita filter itu apa kriteria yang ingin kita filter. Nah, maka kriteria yang ingin kita filter itu adalah data ini atau tabel ini, rank ini gitu ya, berdasarkan dari merek, ukuran, dan jumlah penjualan. Setelah itu, nah kita copy ini belum aktif, maka checklist copy-nya. Nah, maka aktiflah copy-nya ini artinya akan di-kopikan kemana, atau akan kita letakkan kemana kopian hasil dari filter tadi. Nah, maka kita pilihlah di sini, di kotak yang di bawah ini. Nah, maka akan terisi kotak kopinya di sini. Setelah itu kita oke-kan. Nah, jika sudah sesuai, maka dia hasilnya pun akan muncul sesuai dengan isinya tersebut. Jadi ingat di sini harus sama namanya ya. Nama di sini sama nama di sini harus sama. Makanya saya kopikan tadi, kita ambil dari bagian yang di sini isiannya supaya sama-sama terbaca dan akan menghasilkan hasil filter berdasarkan merek, ukuran, Platon 25 kg dan jumlah penjualan di atas 1.500.000 dan hasilnya sudah sesuai. Yang keluar adalah Platon 25 kg sebanyak 2 poin dengan jumlah penjualannya di atas 1.500.000. Pas ya hasilnya ya, sudah pas, jumpa. Nah, baik. Hasilnya kita lihat sama tidak? Sama seperti tadi. Kita cek. 1, nomor 1 dan 5. Jadi udah pas ya hasilnya ya. Gitu. Oke, kita tinggal merapikan bagian-bagian mana yang belum rapi, termasuk dari ini tadi belum saya buat garisnya ya. Jadi perhatikan betul-betul kerapian dari lembar kerjanya ya. Termasuk dari garis bordernya dan posisi teksnya gitu ya. Nah, di sini saya kasih seperti ini. Ya, gitu juga dengan yang di bawah. Kita kasih bordernya seperti ini. Maaf. Oke, seperti ini. Dan kita lihat contohnya. Iya, seperti ini. Nah, diberi ini sudah ada pas ya. Diberi 2 garis tadi, kemarin sudah saya jelaskan ya, yang lalu ya. Nah, ini sudah diberi warna, posisi huruf itu berada di tengah, ininya posisikannya sesuai dengan perataannya ya, diperhatikan ya.
dan ketebalannya jangan lupa seperti ini, ketebalannya dibuat ya. Ketebalan pada judul tabelnya dibuat. Nah, di sini saya buat ini ketebalannya belum dibuat, maka buatlah biar tebal gitu, oke ya. Oke, sort filter sudah kita kerjakan dan selesai. Jika belum paham, boleh videonya ini dikembalikan ya, atau di preview ke belakang ya, dipahami betul-betul dari pertama. Oke, kita lanjut untuk bagian ketiga ya, sesuaikan petunjuk. Jangan lupa ini disimpan ya, save. Selanjutnya kita lanjut petunjuk yang ketiga, kita disuruh untuk membuat grafik ya. Membuat apa? Grafik. Grafik yang lembar kerjanya seperti ini. Nah, ini grafiknya seperti ini, yaitu bentuknya ada V dan kolom bar seperti ini ya. Sesuai dengan ketentuan yang akan dijadikan nilai grafiknya adalah pertama, data untuk membuat grafik diketik manual, artinya data tabelnya ya. Tabelnya diketik manual, sedangkan grafiknya buatlah grafik bentuknya P atau lingkaran seperti ini. Nih ya. Terus untuk membandingkan total penjualan per sales, artinya kita memberikan grafik P ini berdasarkan total penjualan per sales. Nah, artinya total itu berarti yang mana? Total itu adalah ini, total berdasarkan nama sales. Jadi nilai yang jadi grafik di sini nanti adalah total gitu ya. Sedangkan grafik bar kolom itu diambil berdasarkan dari ini ya, grafik bar berdasarkan dari jumlah penjualan per kuartal. Berarti yang mana itu? Yang ini. Nih, penjualan ini kuartal, berarti penjualan kuartal yang ini ya. Ini data nilainya. Ya. Berdasarkan dari jumlah kuartalnya 1 2 3 4 ini ya. Ini nilai kuartalnya dijadikan grafik di sini. Langsung saja kita lakukan pengerjaannya seperti ini. Oke, di sini sudah saya buat tadi ya. Tabelnya yang secara manual tadi yang seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang sudah saya buat tadi grafiknya secara manual yang akan kita jadikan grafik V dan kolom bar. Dengan cara terlebih dahulu kita blok total penjualannya ini ya, tidak ikut total yang di bawah. Ingat ya, totalnya sampai di sini kita ambil nilainya. Setelah itu di blok ya, setelah itu kita langsung ambil grafik dari insert ya, chart bagian P yang 3 dimensi pertama ini ya, kita klik, maka grafiknya akan muncul seperti ini yang berdasarkan nilainya ini dari total ya. Dan namanya belum muncul di sini, masih 1 2 3 4 5. Nah, ini kita ganti nama ini berdasarkan nama sales ya. Artinya label ini kita ganti menjadi nama sales. Bagaimana caranya? Yaitu kita klik kotak grafiknya kita klik. Setelah itu pilih select data untuk memperbaiki datanya. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita ganti kelihatan mana yang 1 2 3 4 itu sampai 5. Kita edit ya. Jangan lupa edit. Kita ganti menjadi nama salesnya di sini. Nah, dari sini kita blok sampai kemari. Nah, setelah itu kita oke kan, maka
nama grafik tadi atau labelnya itu sudah mengganti menjadi nama sales. Ya, setelah itu kita oke kan, udah berubah ya. Setelah itu bagaimana caranya memunculkan nilainya di sini ya, di luar. Nilai dari hasil totalnya ini jadikan grafik di sini muncul. Dengan cara kita ambil bentuk layout ya. Bentuk layout dari menu desain di bagian chat layout, bentuknya kita ambil yang pertama seperti ini. Nah, ya, maaf. Kita buka kembali. Pilihannya bukan itu tapi yang ini ya. Ya, yang ini yang ada labelnya di kanan dan judulnya di atas serta nilainya di bagian grafiknya. Yaitu yang ini ya, jangan lupa yang ini. Nah, seperti ini. Ya. Oke, sesuai dengan petunjuk di sini. Nah, di sini ada namanya. Bagaimana cara munculkan ada namanya di sini? Nah, baik, saya akan praktekkan langsung. Kita ambil dari menu layout ya. Kita munculkan labelnya yaitu dengan cara outside and. Ya. Terus labelnya ini label nama grafiknya supaya muncul di sini. Kita coba ambil lagi desainnya ini ya. Dari layout label data outside sudah. Ini labelnya di sini. Ya, dari desain coba kita lihat nilainya diambil dari sini. Ya, sesuai dengan judulnya di sini. Oh, di sini maaf, di sini dia tidak ada nama label, berarti pilihan pertama tadi ya. Ya, saya lupa. Ini tidak pakai label di kanan, tapi labelnya itu bergabung dengan nilai ya, yaitu berada posisi di luar ya. Ingat ya, di luar berarti kita ambil bentuk layoutnya itu pertama adalah yang di sini. Yang pertama ternyata ya, yang pertama ini. Terus kita ambil layoutnya ini, kita kasih dia di luar, jangan di dalam seperti ini. Kita bentuk layoutnya ini label, kita ganti jadi outside and. Nah, seperti ini, oke? Nah, selanjutnya ini titelnya kita ganti ya, kita ganti namanya sesuai yang ada di sini. Perbandingan total penjualan per tahun. Oke, kita ketikkan sama-sama. Perbandingan total penjualan per tahun. Oke, seperti ini. Nah, jika tabel grafik teks grafiknya ini kebesaran, maka klikkan garis kotak teksnya. Setelah itu kita kecilkan mulai dari home, mengecilkan hurufnya menjadi 12. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah ininya, kita agak lebarkan ke bawah ya. Dan ininya kita pindahkan sesuai dengan urut lembar kerja kita di bawah letaknya ya. Di sini ya. Kita geser ke bawah tanda panahnya ini ya. Kita akan merapikannya seperti ini. Lihat contohnya seperti ini. Yang mana ini ada terpisah dari kawan-kawannya. Yang bagian Arif Nurmanto ini kita tarik ke bawah sedikit ya. Seperti ini ya, agak menonjol dia. Bagaimana caranya? Itu ditarik seperti ini. Jadi diklik terlebih dahulu ya. Khusus untuk yang warna hijau diklik lagi sampai hanya warna hijau saja yang terklik. Jadi saya ulang lagi. Kalau kita klik sekali seperti ini berarti semua terklik. Ya, kita mau menarik yang hijau saja maka klik dia lagi, maka yang hijau aja yang akan terklik. Nah, selanjutnya kita klik tahan, tarik pelan-pelan sedikit,
kita lepas. Nah, maka dia akan menonjol hanya yang terpisah dari yaitu Arif Nurmantonya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya selesai untuk yang grafik V, kita lanjutkan untuk grafik yang bar. Seperti ini. Oke, kita caranya lanjutkan sesuai dengan petunjuk tadi, kita mengambil nilainya itu berdasarkan jumlah kuartal ya. Berarti nilainya yang ini kita blok dari judul 1, 2, 3, 4 ini kita blok sampai di bawah. Dia ikut total di bawah, jangan ikut ya. Berarti mulai dari sini sampai sini si Ahmad Sentosa. Setelah itu kita ambil grafiknya dari insert, bentuknya kolom ya, yang 3 dimensi yang seperti ini, kita klik. Nah, ini ya, akan menghasilkan datanya seperti ini. Oke. Ya, Anang Raup kok bisa kecil di nomor 1 ya? Saya cek dulu tabel kolomnya. Oke, kita perbaiki dulu untuk grafiknya ya. Anang Raup 15, ini sampai 50, nomor 2 ada sampai mencapai 45 lebih datanya. Baik, kolom tadi grafik saya hapus, saya ulang kembali ya. Ternyata yang di blok itu adalah sesuai dengan contoh ya, namanya ikut ya, nama salesnya itu sebagai label di bawah ya, dan ini masih 1, 2, 3, 4. Baik, berarti kita bloknya itu berdasarkan jenis kuartal yang dari nama, ini nilainya saja kita ambil mulai dari nama. Ingat ya, nama ini kita blok dari sini sampai akhir tabel Ahmad Sentosa ya, totalnya tidak ikut, total kanannya juga tidak ikut. Setelah itu kita klikkan insert, lalu pilih kolom bar yang 3 dimensi kolom seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini gitu ya. Oke. Nah, lanjut kita atur tabel grafik ini ya, yang mana series ini kita ganti menjadi angka kuartal 1, 2, 3, 4 ini dibuat di sini dengan cara klik kotak grafiknya, select data. Mana dia yang seri 1 yang kita gantikan tadi? Yang ini ada di sini ya. Pertama bukan di add tapi di edit. Kita edit, kita ganti, kita edit. Yang ini dia nantinya. 1, 2, 3, 4. Oh, maaf. Editnya satu-satu ya. 1. Oke. Ini kita ganti, edit lagi. 2. Oke. Ini kita edit. 3. Oke. Ini kita edit. 4. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita okekan. Ya, seperti ini ya. Datanya sudah sesuai ya. Yang warna biru itu adalah nilai 1. Si Anang Raup itu sekian persennya. 15% gitu ya. Nah, sesuai. Oke, selanjutnya sesuai dengan gambar ini, kita hanya dimunculkan nilainya itu dari 0, 15, 30, 45. Bagaimana cara mengubah ini menjadi hanya 4 yang muncul? Nah, perhatikan baik-baik. Yang kita klik adalah nilai persennya di sini. Kita ganti dengan cara klik, baru klik kanan, pilih format aksis ya. Setelah itu maka muncul format aksis optionnya. Nah, di optionnya ini kita ganti minimum, artinya nilai paling kecil itu berapa kita buat di sini. Nah, di sini sudah terisi 0. Jadi ini usaha kita ganti ya. Tetapi
kita ganti yang maksimum. Maksimum itu paling yang tertinggi. Yang tertinggi kita ganti menjadi fixed ya. Bisa diubah menjadi berapa paling tertinggi di sini? 45 ya. 45 kita ganti di sini. Ya, mana tadi? Ya, saya ulang lagi. Klik kanan, format exit. Maksimum kita ganti menjadi 45. Major unit yang di tengah kita ganti menjadi 15 ya. 15. Kita pilih yang fixed major unit 1 aja kita ganti menjadi 15. Ingat hanya 2 ini yang kita ganti ya. Setelah itu kita close. Nah, sini muncul seperti ini. Dan bagaimana caranya untuk menunjukkan nilainya ada di atas sesuai dengan kolomnya ya di sini, yaitu dengan cara menampilkan bentuk dari layarnya. Kita beri data labelnya itu show ya, tampilkan gitu ya di luar. Maka akan muncul seperti ini. Dan diberikan title di atasnya. Berarti di bagian desainnya, bagian chat layout kita pilih tetap yang pertama ya, munculkan ini. Nah, ini hilang lagi ininya, kita munculkan lagi dari menu layout tadi ya. Nah, terus tadi ini dulu diubah ya, bentuk layoutnya ini yang ada judul. Setelah itu kita pilih layout, labelnya dimunculkan dengan show, ingat ya. Nah, ini baru kita ganti dengan nama grafik penjualan seluruh kuartal tahun 2010 ya. Penjualan seluruh kuartal tahun 2010. Nah, ini kita kecilkan terlebih dahulu garis kotak teksnya. Kita klik, setelah itu klik home, kita kecilkan buatnya 12. Setelah itu kita tarik garis kotak grafik ya, yang di sini kita tarik ya. Sejajarkan sama grafik yang P ya. Ini kita geser ke bawah, tanda panahnya kita klik ke bawah kemari. Setelah itu kita lebarkan sudutnya sebesar grafiknya di samping. Oke, seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Hasilnya sudah pas seperti ini. Jadi grafiknya sudah selesai di sini. Ya. Jangan lupa untuk memperbaiki perapiannya, ini tebal ya. Tebal. Besarnya 12. Oke, lanjut. Setelah ini kita lihat perintah selanjutnya ya, ketentuan selanjutnya, petunjuk selanjutnya kita disuruh apa di sini. Nah, di sini kita disuruh untuk mengatur laporannya dengan sebagai berikut, yaitu lebar kolom dan tinggi baris secara proporsional dengan data di dalamnya. Jadi lebar kolomnya sudah kita sesuai dengan tinggi barisnya juga ya, secara profesional yang kita atur. Garis bordernya, warnanya, shadingnya sudah kita atur. Penggabungannya menggunakan merge cell juga sudah kita atur. Jenis huruf yang digunakan, nah di sini digunakan Times New Roman. Nah, ini jangan lupa dirubah ya ke Times New Roman. Ukurannya itu datanya bisa 10 pt dan 14 pt untuk judul. Jadi judul itu 14 pt, datanya itu 10 pt. Ingat ya. Berarti di Excel tadi jangan lupa pertama kali kita seharusnya membuat, kita ingat bahwasanya jenis hurufnya semua ini kita blok Ctrl A menggunakan Times New Roman, ingat ya. Di blok menggunakan Times New Roman ya, diketik Times New Roman, besarnya buat 10 seperti ini ya. Jangan lupa ketebalannya dicek ya. Nah, supaya lebih cepat, ini pertama tadi kita buat sesuaikan ya. Setelah itu tabel bantu
Kita buat juga Ctrl A, kita pakai Times New Roman ya. Times New Roman. Ini besarnya itu 10. Judulnya 14. Ditebalkan. Judulnya 14. Ditebalkan. Jangan lupa Times New Roman juga. Ya. New Roman. Oke, ini juga Times New Roman. Ya. Oke. Sudah. Ini ya besarnya buat 10. 10 ya. Oke. Selanjutnya sort filter juga kita ubah. Ctrl A. Kita ganti Times New Roman. Besarnya 10. Kalau ada judul, beri judulnya itu besarnya. Oh, ini udah nggak usah pakai judulnya, sudah ada kayak gini. Ya. Ini sesuai dengan gambarnya. Grafik. Ya. Kita kasih Times New Roman, blok Ctrl A. Ya, Ctrl A. Times New Roman. Besarnya 10. Dan ininya besarnya 14. Oke, selesai sampai di sini. Kertasnya tadi disuruh kertas apa tadi? A4 ya, ingat ya. Kita blok terlebih dahulu mana yang mau dijadikan satu kertas seperti ini. Setelah itu kita klik pack layout, menu pack layout, pilih print area, set print area. Nah, kita pilih orientasinya yang landscape. Ya, sesuai dengan grafiknya ya. Grafik bentuknya landscape. Nah, size-nya itu kita ambil kertas A4. Nah, sama juga di sini. Ya, ini jangan sampai terpotong ya. Kalau terpotong, turunkan ininya ya, skalanya ya. Setelah itu, sort filter. Kita blok ya. Ini kalau misalnya ini nggak bisa diklik, ambil aja dari bawah ya, ngebloknya ya. Dari sini. Nah, kita blok dari bawah sampai ke atas. Karena berhubung di sini tidak bisa kita klik, maka dari bawah ke atas. Setelah itu print area, set ya. Pilih kertas A4, orientasinya landscape. Nah, jika tidak muat kolomnya ini, maka turunkan skalanya atau kecilkan tabel yang bisa dikecilkan. Nah, set ya, maka berubah pas ya kertasnya A4. Kita juga dengan tabel bantu ya. Kita blok seperti ini. Kita pilih set print area, kertasnya A4. Nah, kayaknya sudah cukup di sini. Selanjutnya laporan gitu juga, kita blok dari bawah saja ya. Dari paling bawah di sini kita blok sampai atas print area. Kita pilih size-nya A4, orientasinya landscape. Nah, perhatikan jika terpotong maka aturlah dia supaya jadi satu kertas. Selanjutnya kita lihat hasilnya dari file print. Sudah pas nggak satu kertas tadi ya? Nah, ini sudah pas satu kertas. Untuk yang sheet laporan ya, kita kembali lagi ke menu home. Nah, maaf, ini kita jangan lupa, saya kelupaan ini memberikan garisnya. Diperhatikan lagi ya, betul-betul ya. Oke. Ini juga ya. Oke, sudah pas. Lanjut tabel bantu. Ini sudah satu kertas, ini juga satu kertas. Grafiknya juga satu kertas. Kita lihat hasilnya. File print. Nah, sudah satu kertas ya, seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuatnya dianya ke PDF. Nah, jadi kalau PDF ini, kita terlebih dahulu harus mengatur kertasnya sesuai dengan satu kertas tadi ya. Nah, baru bisa kita buat PDF-nya supaya dia satu kertas. Nah, ini jangan lupa disimpan terlebih dahulu.
Nah, baik, selanjutnya kita membuat PDF. Cara membuat PDF-nya adalah kita lebih dahulu dikeluarkan, ya. Selanjutnya kita cari filenya tadi ada di mana. Oh, mohon maaf ya. Excel-nya itu jangan lupa diberi namanya ada sesuai dengan petunjuk ya. Petunjuk di sini kita disuruh memberi nama. Oh, ini sudah tadi ya. Coba saya kembali lagi. Disuruh kita memberi namanya itu adalah, iya, mana datanya ini? Ya, nggak ada datanya. Diberi nama SS0. Ya, sesuai petunjuk ya nanti ya. Nah, di sini seperti ini. Ini dia. Nah, ini data saya tadi, ujian Excel. Ya. Nah, saya ganti namanya ini berdasarkan petunjuknya itu adalah memberikan dengan nama file SS014 seperti ini. Ya, saya save ulang lagi dengan nama SS014 penghubung diikuti dengan nomor ujian Anda. Nah, jadi contohnya nomor ujian Anda 01, maka buat aja 01. Gitu ya. Setelah itu save. Nah, untuk membuat PDF-nya kita terlebih dahulu dikeluarkan, baru file tadi diklik kanan. Jika ada tampil situ convert PDF, maka kita pilihlah convert PDF agar seluruh sheet-nya terbentuk menjadi PDF. Ya, dia akan proses ke PDF masing-masing sheet-nya ya. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini jadi masing-masing sheet-nya sudah muncul di sini ya. Ada 4 sheet tadi ya. Laporan, ini tabel bantu tadi, ini short filter tadi, dan ini adalah grafik. Oke. Sudah sesuai ya, seperti itu. Tapi setelah dia PDF, kita klik kanan convert PDF. Selanjutnya jangan lupa untuk menyimpan, save ya. Save lah ke tempat folder kita tadi. Jangan lupa foldernya kita pilih dulu. Ya, diklik di PC atau komputer. Selanjutnya pilih memori mana yang kita buat foldernya tadi. Contohnya saya buat di sini tadi di folder Amansa. Setelah itu latihan Excel, satukan di sini ya dengan nama SS014 serta nomor ujiannya, save. Setelah itu kita cek kembali dari ketentuannya gini, oke ya. Nah, ini kalian sesuaikan ya. Di sini dimintanya header dengan nomor ujian. Header berarti ada memasukkan dengan header dan footer. Nah, header dan footer ini diminta dengan nomor ujian headernya, dan footernya ini sesuai dengan teks di masing-masing sheet. Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya buka kembali ya, mohon maaf tadi ada ketinggalan. Di sini ada petunjuknya meminta dengan header ya. Header itu diisi dengan nomor ujian. Dan footer bawah, catatan bawah ya, footer dengan nama teks sesuai judulnya masing-masing. Contohnya seperti ini. Saya buka kembali ya. Kita buka bagian backlight, buka di print title. Ya, di situ ada header and footer. Ya, di bagian sini ya, print title ini ya. Dibuka situ ada header and footer. Nah, headernya mana? Ini.
Ya, kita klik. Tadi katanya dia berdasarkan apa petunjuknya? Nomor ujian ya. Berdasarkan nomor ujian kita. Nomor ujian kita berapa? Letakkan teksnya di situ dan foldernya itu kita isi dengan teks sheet-nya yang di sini. Contohnya laporan dibuat gitu ya. Nah, itu seperti ini. Contohnya nomor ujian saya 001. Maka kita klikkan aja ininya kita ganti jangan 0 ya, kita custom ya, custom header ya. Kita kasih namanya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan yaitu di bagian right. Ini kita ganti nomor ujian kita tadi berapa? Contohnya 001 gitu ya. Nah, oke. Di sini jadinya hasilnya ya. Setelah itu footer ya, footernya kita ganti di sebelah kanan juga right, ya. Untuk yang di bawah sesuai dengan ini saya klik adalah grafik, maka buat aja sini grafik ya. Grafik, oke kan, masing-masing ya, oke kan. Nah, baru di sini bagian sort filter kita juga ya, dibuka print title-nya, terus header foldernya kita kasih di sini custom folder, custom header ya. Header dulu di atas sebelah kanan ya, sebelah kanan nomor ujian dengan cara seperti ini. Nomor ujian, maaf ya, kasihkan nomor ujiannya gitu ya. Ujian titik 2. Contohnya nomor ujiannya 000 sekian gini ya, contohnya gitu ya. Oke kan. Baru untuk yang custom footer sesuai dengan judulnya di sebelah kiri, maaf ya, sebelah kiri. Contohnya ini adalah sort filter. Sort filter ya, seperti ini. Oke. Nah, ini tadi kita ubah lagi. Kita ubah print title-nya. Header and footer-nya tadi ini salah ya. Custom header-nya kita ganti pakai nomor ujian. Nomor ujian T2 sekian 000 sekian gitu ya. Oke kan. Selanjutnya custom footer-nya sama di sebelah kanan, sebelah kiri ya. Ini kita hapus. Kita ganti di sini grafik. Grafik. Ya. Oke. Nah, oke. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Preview. Nah, ini sini nomor ujian, di sini grafik. Ya, jadi seperti ini namanya footer, ini header, sini footer. Jadi seperti itu ya. Baru di PDF-kan, jangan lupa di PDF-kan ya. Ini disimpan dengan nama ujiannya, tutup, baru klik kanan. Jadi adanya convert ke PDF. Jika klik kanan yang muncul adanya PDF. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya, nah ini dia, ada namanya di sini kan, sort filter dengan nomor ujiannya ada di atas gitu. Nah, ini tadi saya tidak buat. Nah, kalian melanjutkannya ya. Oke, seperti itu. Coba kalian lanjutkan untuk membuat namanya di atas ya, di bagian header dan footernya sebagai nama sheet-nya. Oke, sampai di sini latihan praktikum. Nah, ini jangan lupa disimpan ya. Save. Yes, di plus saja. Kita ganti tadi yang salah tadi. Oke, seperti ini ya hasilnya. Oke, selanjutnya coba cek ada lagi nggak ya petunjuknya yang salah. Oke, sudah pas. Jadi, sampai di sini materi kita pembelajaran praktikum. Materi Excel sudah selesai.
kita cukupkan videonya sampai di sini tutorialnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.